Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak Ibu Ria bisa membuka dengan doa, Nak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya Ibu absen dulu. Yang pertama, Foibe. Mungkin ada kendala jaringan. Anak Ibu Remarut. Hadir, Bu. Junaisa Utabalian. Hadir, Bu. Selanjutnya Via. Hadir, Bu. Yovana Pryor. Hadir, Bu. Baik, anak Ibu Foibe udah bisa dengar suara Ibu? Bisa, Bu. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita. Sebentar Ibu share screen kan ya. Baik, kelihatan anak-anak Ibu? Kelihatan, Bu. Belum, Bu. Baik, Sudah, Bu. baik, hari ini anak-anak Ibu kita akan belajar tentang bekerja sama. Sebelumnya apakah ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu arti dari bekerja sama? Nggak ada ya? Saya, Bu. Saya, Bu. Apa itu? Bekerja sama itu adalah suatu tindakan yang dapat mempermudah suatu pekerjaan. Yang kalau dilakukan bersama-sama, pekerjaan itu akan semakin lebih mudah. Benar. Ada yang lain yang bisa menambahi? Saya, Bu. Baik, silakan anak Ibu. Bekerja sama itu sama dengan saling tolong-menolong dan bergotong royong, Bu. Nah, benar. Semua yang anak-anak Ibu jelaskan tadi itu benar. Nah, kerjasama itu adalah kegiatan ataupun usaha yang dilakukan oleh beberapa orang seperti lembaga, pemerintah, dan juga sebagainya. Kerjasama dalam bahasa Inggris yaitu disebut dengan cooperation. Kerjasama itu merupakan sebuah usaha ataupun kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang maupun kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu kerjasama di rumah. Anak-anak Ibu tahu kan kerjasama di rumah? Pernah kan kerjasama di rumah? Pernah, Bu. Nah, Bu. Nah, Bu. Nah, ini beberapa contoh kerjasama yang dilakukan di rumah, yaitu yang pertama itu membersihkan rumah bersama-sama di akhir pekan. Nah, membersihkan rumah itu juga ternyata merupakan suatu kerjasama dalam rumah, seperti misalkan ada yang menyapu, ada yang ngepel, ada juga yang nyuci piring, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya itu yaitu anak-anak membantu ibu memasak. Nah, kalau kita melihat ibu kita memasak, kita bisa membantu, kayak misalkan, Bu, apa yang bisa kubantu? Bisa dibantu untuk mengupas bawang, nyuci sayuran. Nah, itu juga termasuk dalam bentuk kerjasama dalam rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu kakak membantu adiknya mengerjakan tugas sekolah. Nah, kita pasti pernah dong minta tolong sama kakak kita untuk mengerjakan tugas karena soalnya mungkin sulit ya dikasih sama ibu gurunya. Nah, yang selanjutnya
adik dan kakak saling bekerja sama membersihkan dan merapikan kamar. Nah, kalau kita satu kamar sama kakak kita, sama adik kita harus bekerja sama untuk membersihkan kamar kita agar kamar kita tetap rapi dan nyaman. Yang selanjutnya itu ibu menyiapkan bekal untuk anak di sekolah, sementara ayah mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, ternyata berarti ini kerjasama antara ibu dan juga ayah. Ibu menyiapkan bekal untuk kita sekolah, sementara ayah kita itu mengantar kita ke sekolah. Yang selanjutnya yaitu kakak bertugas menyapu rumah dan mencuci pakaian, sedangkan adik membantu mengepel dan menjemur pakaian. Nah, kalian pernah membantu anggota keluarga kalian tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Apa itu? Nah, yang selanjutnya, setiap anggota keluarga mencuci piring sendiri setelah selesai makan demi meringankan beban ibu. Nah, kalau kita siap makan, bisa tuh piring kita dicuci, ditempatkan di tempat yang bersih supaya kita membantu pekerjaan ibu kita, biar kita tidak membebankan, agar itu juga disebut dengan kerjasama. Nah, yang selanjutnya yaitu kerjasama di sekolah. Nah, kita sebagai anak sekolah tentu tahu dong kerjasama di sekolah itu apa. Ada yang bisa membaca anak-anak ibu? Saya, Bu. Baik, silahkan baca 1 sampai 5 ya. Baik, Bu. Kerjasama dapat dilakukan di berbagai lingkungan sosial, termasuk sekolah. Berikut contoh kerjasama di sekolah. Yang pertama itu membersihkan ruang kelas dengan membentuk pergub piket. Yang kedua itu kerjasama dalam. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Yang keempat, berdiskusi bersama teman untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang kelima itu mematuhi peraturan tata tertib sekolah, juga termasuk bentuk kerjasama agar terciptanya lingkungan yang tertib. Nah, baik. Tadi teman-teman kita sudah membacakan apa itu kerjasama di sekolah. Yang pertama tadi itu ada membersihkan ruangan kelas dengan membentuk pergub piket. Nah, kita kan di kelas pasti dibuat tuh siapa yang menyapu hari Senin, hari Selasa, dan sampai hari Sabtu. Ternyata itu juga bentuk dari kerjasama di sekolah. Kita meringankan tugas-tugas teman kita juga. Kalau semisalkan mereka telat juga bisa kita bantu, itu juga termasuk ke dalam kerjasama. Yang kedua yaitu kerjasama dalam tugas kelompok. Nah, kalau ada tugas kelompok dikasih guru di sekolah, kita bekerja sama, itu juga kerjasama. Nah, gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Gotong royong di lingkungan sekolah ini seperti membersihkan pekarangan, membersihkan kantor guru. Dan yang selanjutnya yaitu mematuhi peraturan tata tertib sekolah, mendengarkan guru saat menjelaskan materi seperti sekarang Ibu lagi menjelaskan, anak-anak Ibu baik untuk mendengarkan. Nah, yang selanjutnya yaitu saling membantu teman jika ada kesulitan dalam mengerjakan soal latihan. Nah, kalau kita ada teman-teman yang kurang paham nih, kayak aku nggak tahu nih mengerjakan soal ini, kalau kita tahu, kita bukan mengerjakan soal teman kita, tetapi kita membantu teman kita untuk mengerjakan soal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu bekerja sama dalam menjaga nama baik sekolah dengan tidak mengikuti tawuran, bentrokan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat teman sekolah yang lain, kayak misalkan ada sekolah lain, kita jangan menganggap itu musuh, kita harus bekerja sama agar lebih menjaga nama baik sekolah kita. Yang selanjutnya bekerja sama mengharumkan nama sekolah dengan mencetak prestasi dan lain sebagainya. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama antara guru dan murid agar pembelajaran berlangsung lancar. Nah, kita sudah bahas tentang kerjasama di sekolah. Yang terakhir kita akan membahas tentang kerjasama di masyarakat. Kerjasama di masyarakat itu berarti kerjasama di antara lingkungan tempat tinggal kita seperti tetangga dan teman-teman yang ada di sekitar rumah kita. Nah, beberapa contoh kerjasama di lingkungan masyarakat itu yang pertama yaitu ikut kegiatan siskamling ataupun ronda malam. Nah, kalau yang pertama ini berarti diikuti untuk orang tua ataupun ayah kita. Kayak misalkan ada siskamling, bapak kita juga ikut dalam
kerjasama untuk menjaga kampung kita biar nggak ada maling, nggak ada rampok kayak gitu. Nah, yang selanjutnya turut serta dalam kerja bakti ataupun gotong royong dan juga bakti sosial. Nah, kalau ini berarti kita bisa ikut kayak misalkan membersihkan jalan, membersihkan lingkungan tempat tinggal kita. Itu juga bentuk dari kerjasama. Nah, yang selanjutnya membangun rumah ibadat dan juga merenovasi rumah warga, mendirikan gardu ronda. Nah, kalau misalkan di kampung-kampung kayak gitu, membangun tempat tinggal dan juga membangun rumah ibadah itu masih dilakukan dengan cara bekerja sama agar pekerjaannya lebih ringan dan juga lebih mengeratkan kekeluargaan di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya program kali bersih ataupun prokasi, yang selanjutnya reboisasi desa. Nah, di sini kita bertanya-tanya, apa sih itu reboisasi? Nah, reboisasi ini yaitu penghijauan di sekitar kita. Berarti reboisasi desa itu berarti penghijauan di sekitar daerah kita. Kayak misalkan kita menanam pohon, lebih melestarikan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Tadi kan Ibu jelaskan penghijauan kan, bukan berarti semua tanaman hijau kita lestarikan, tetapi yang tidak warna hijau kita bunuh, enggak. Tetapi kita melestarikan semua tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir yaitu penggalangan dana bencana alam. Nah, kalau yang terakhir ini berarti kalau misalkan kita punya uang jajan lebih, kalau misalkan kita punya uang diberikan sama orang tua kita punya uang lebih gitulah ya. Nah, kita bisa memberikan sedikit untuk teman-teman kita yang mengalami bencana alam seperti yang terjadi terakhir ini kan ada tuh teman-teman yang mengalami gempa kan. Nah, kalau kita memiliki uang, nah kita bisa memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Nah, itu juga dalam bentuk kerjasama untuk di daerah masyarakat. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Apakah anak-anak Ibu mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ya, atau ada yang kurang jelas? Jelas, Bu. Nah, untuk lebih memantapkan pembelajaran kita, nanti Ibu akan mengirimkan soal di WA Group untuk lebih anak-anak Ibu mengerti apa itu kerjasama di dalam rumah, di dalam sekolah, dan di dalam masyarakat. Nah, kiranya pembelajaran kita hari ini berguna untuk anak-anak Ibu untuk mencapai cita-citanya di kemudian hari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita tutup dengan doa juga. Sekarang bisa Ibu tunjuk anak Ibu Via untuk menutup dengan doa, Nak. Baik, Bu. Untuk teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih anak Ibu. Nah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Apa itu?